الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Al-aidin wal-aidat rahimakumullah. Di pagi hari yang mulia ini, hari yang paling terbaik sepanjang masa, yang disebut dengan Yaumun Nahar, dan esok tanggal 11 Zulhijjah disebut dengan Yaumul Qar, hingga tanggal 13 Zulhijjah disebut dengan hari Tasyrik, hari untuk menyembelih hewan kurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Di atas mimbar yang singkat ini, khatib ingin mewasiatkan khusus terhadap diri khatib dan juga kepada kekasihku sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nasihat yang pendek. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi kita semua dan menjadikan amal jariah bagi diri khatib. Berbicara tentang Idul Adha, berbicara tentang Idul Kurban, maka kita tidak akan lepas dari dua manusia yang mulia di muka bumi ini, Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Maka khatib merangkumnya dengan singkat, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita dan kita jadikan suri tauladan dari keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Al-aidin wal-aidat rahimakumullah. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam, dia adalah senantiasa menegakkan tauhid, juga sering disebut dengan bapak tauhid. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan di dalam Al-Quran. Doa Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, lindungilah diriku, lindungi anak dan cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala kita mentauhidkan Allah, mati di atas tauhid, sekalipun dosa kita banyak, sekalipun dosa kita berjejer seperti bukit barisan, atau dosa kita membumbung tinggi sampai ke langit, atau dosa kita seberat bumi dan langit, niscaya Allah akan ampuni, manakala syaratnya mentauhidkan Allah serta menjauhi dari kesyirikan. Hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya ibnu Adam, innaka la ataitani biturabil ardil khataya. Wahai anak Adam, sekiranya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa seberat bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku bersih dari dosa syirik besar,
la ataituka maghfiratan biqrabiha. Niscaya akan aku ampuni kalian dengan membawakan ampunan seberat itu pula. Allahu Akbar. Namun manakala kita mati dalam kesyirikan atau ibadah tercampur dengan kesyirikan, niscaya semua amal ibadah kita, niscaya semua amal soleh kita maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah yang tercampur dengan kesyirikan di hadapan Allah tidak bernilai, bahkan seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami hadapi semua amal-amal manusia ini, kemudian kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan, seperti debu yang tak bernilai. Oleh sebab itu Khatib mewasiati diri Khatib dan juga jamaah kasih utama undangan Allah, maka tauhid ini adalah paling penting. Jauhi kesyirikan, jauhi perdukunan, jangan sampai mengamalkan khurafat, tahayul dan bid'ah. Seandainya kita masih mempercayai hal itu, niscaya salat kita akan sia-sia, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita. Sebagaimana di dalam satu hadis disebutkan, man ata arfan aw kahinan masalahu an syai'in lam tuqbal salatahu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal untuk menanyakan perkara yang gaib atau minta diramal, niscaya salatnya tidak akan diterima sepanjang 40 hari. Di dalam redaksi yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, man ata arfan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang dibacakan oleh dukun, membenarkan apa yang diramalkan oleh dukun, niscaya dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-'aidin wal-'aidat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Ibrahim alaihissalam setelah menegakkan tauhid, dia senantiasa menegakkan salat. Dia mengajak kepada anak, istri dan cucunya untuk senantiasa salat. Bahkan Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah diriku, jadikan anak cucuku adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb, terimalah doa kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di atas yang penting setelah tauhid yaitu salat. Salat adalah perkara yang penting yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala salat seseorang beres, niscaya akan dianggap beres seluruh amal yang dilakukannya. Manakala amalnya buruk, salatnya buruk, niscaya seluruh amal yang lainnya akan dianggap buruk. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa menegakkan salat, menjaga salat agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana Allah taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar?" Wahai penduduk neraka, perbuatan apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Penghuni neraka menjawab, dahulu kami waktu di dunia, kami tidak bagian daripada orang-orang yang sholat. Sholat ini adalah akan menjadi pengacara yang handal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membela kita saat masuk di dalam kubur, saat dihisab, dan juga saat disirat. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Annaman hafadhu 'alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najata yaumil qiyamah. Siapa orang yang senantiasa salat waktu di dunia, niscaya dia akan mendapatkan cahaya, niscaya dia akan mendapatkan petunjuk, dan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najata yaumil qiyamah. Akan tetapi siapa orang yang tidak mendirikan salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya di alam kubur, dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa hasara ma Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang waktu di dunia tidak sholat, niscaya dia akan dikumpulkan di neraka bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Oleh sebab itu marilah kita teladani apa yang diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, senantiasa berdoa dengan doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ia adalah hubungan antara ayah dengan anak. Ayah yang senantiasa lemah lembut terhadap keluarganya. Ayah yang senantiasa menyuruh berbakti kepada kedua orang tua, melahirkanlah anak yang soleh. Ketahuilah, perkara yang paling penting di atas penting setelah mentauhidkan Allah, kemudian sholat, berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan janganlah berbuat sekutu dengan apapun terhadap Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah seandainya kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, bahkan sering umroh dan haji, namun manakala memiliki dosa terhadap kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengancam dengan neraka. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata al-'aq, la yadkhulul jannata al-'aq. Sungguh tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sungguh tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada orang tua. Begitu besarnya dosa durhaka kepada orang tua, sehingga Allah akan mengancamnya sebelum sampai di akhirat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, babani muajilani uqubatuhuma. Ada dua dosa yang hukumannya akan disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat akan disiksa. Yang pertama al-bagyu, yaitu orang yang berbuat sewenang-wenang waktu di dunia, orang yang berbuat zalim terhadap sesama. Kemudian yang kedua uququl walidain, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua setelah mendirikan salat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Sahih Muslim dijelaskan, datang seorang pemuda dari Yaman, dari Sona menuju ke Madinah. Jarak Madinah dengan Yaman 1000 km. Kemudian pemuda ini datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bayat, wahai Rasulullah, aku berbayat, aku berhijrah, ingin berjihad, ingin mati di jalan Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Maka pemuda ini menjawab, benar, kedua orang tuaku masih hidup. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima fa fihima jihad. Kamu kembali lagi ke negerimu, bahwa sesungguhnya beramal soleh, berbakti kepada kedua orang tuamu itu adalah bagian daripada jihad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita tiru panutan kita Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Lantunkanlah di dalam setiap doa kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dalam satu hadis ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, di mana ada seorang ayah, orang tua yang hakikatnya dia tidak akan masuk surga sebab amalnya sedikit. Kemudian ketika Allah angkat orang tua ini dimasukkan ke dalam surga. Kemudian orang tersebut bertanya, aina hadza ya Rabb? Dari mana ini? Saya tidak pernah beramal seperti demikian.
maka Allah akan menjawab biistighfari waladika lak. Ini disebabkan karena doa-doa anakmu untukmu. Ini disebabkan karena istighfar anakmu untukmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-aidin wal-aidat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bahwa perjalanan Ibrahim dan Ismail alaihi salam adalah hidup ini untuk berjuang, hidup ini untuk berkorban, dan hidup ini untuk ibadah. Maka jadikanlah moto di dalam hidup kita, tanamkan di dalam hati kita, hayatuna kulluha ibadah, bahwa sesungguhnya hidup kita, gerak-gerik hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita untuk Allah, mengajar kita untuk Allah, bertani kita untuk Allah, bahkan tidur pun mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, khatib wasiatkan untuk diri khatib sebagai suami dan istri khatib, dan juga dari anak-anak istri, dari anak-anak khatib. Bertakwalah kepada Allah, perlakukanlah anak-anak di rumah dengan lemah lembut, berperilakulah terhadap istri-istri dengan cara yang ma'ruf, sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, ala wastausu bin nisa'i khaira, ala wastausu bin nisa'i khaira. Wahai kaum laki-laki, wahai bapak-bapak, berbuat baiklah terhadap keluarga, berbuat baik lemah lembutlah terhadap istri-istri kamu. Fa'innahunna awanun 'indakum, sesungguhnya keluarga kamu, istrimu adalah seperti tawanan di hadapanmu. Oleh sebab itu berlemah lembutlah terhadap istri dan juga terhadap anak-anak di rumah. Juga saya wasiatkan, khatib wasiatkan untuk kaum ibu-ibu yang di belakang. Kepada kaum ibu-ibu, dengarkanlah pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya masyarun nisa, ya masyarun nisa, tasaddaqna wa aksirna minal istighfar, fa inni ra'aitukunna min ahlin nar. Wahai sekalian ibu-ibu, wahai sekalian kaum wanita, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna min ahlin nar, karena sesungguhnya aku, kata Rasul alaihi salatu wasallam, melihat penduduk neraka ini kebanyakan dari kaum ibu-ibu. Malana min aksin nar, wahai Rasul, mengapa kami banyak penghuni di neraka? Apakah perempuan ini banyak kufur kepada Allah? La, jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Sebabkan banyaknya masuk ke dalam neraka perempuan itu adalah tuksirna lana wa takfurna masir, banyak melanat, banyak mengumpat, dan kufur terhadap pemberian suaminya, menyepelekan terhadap apa pemberian dari suaminya. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah istighfar. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat di dalamnya dan dapat dipetik sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan dan permintaan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana la illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا تقبل أعمالنا، ربنا تقبل أعمالنا، ربنا تقبل أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.